Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah kali pertama kita bertemu di semester genap ya, di semester 2, tapi untuk kelas 11 berarti hitungannya adalah semester 4. Nah, di awal semester ini saya harapkan sedikit evaluasi saja. Saya harapkan bisa lebih baik, setidaknya sedikit lebih baik dibandingkan semester-semester sebelumnya. Karena di rapot tentunya sudah kalian lihat sendiri. Di rapot semester ini pun mungkin belum dibagikan ya. Tapi nanti bisa kalian lihat bahwa dari 1-2 temanmu itu ada yang nantinya nilainya ada 0, 1, 2 kolom karena tidak mengerjakan tugas sama sekali. Bahkan ada juga yang catatannya tidak lengkap, tentunya nilainya juga berkurang. Makanya saya pesan di semester ini dan semester-semester selanjutnya nanti usahakan agar diperbaiki. Yes, pokoknya ketika ada tugas itu ya dikerjakan itu loh. Meskipun telat 1-2 hari atau bahkan seminggu ya ora masalah. Penting dikerjakan sebisa mungkin. Ya hasilnya ya meskipun gimana pun ya tetap ada nilainya kalau mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan ya dinilai apa kan ya tidak ada. Oke, untuk pertemuan kali ini adalah terkait dengan sistem pernafasan. Nah, di sistem pernafasan ini nanti yang akan kita bahas kurang lebih yaitu yang pertama adalah definisi dari sistem pernafasan itu sendiri apa. Kemudian bagaimana sebetulnya kita bernafas. Kemudian juga bagaimana setelah nafas itu apa yang kita ambil dan yang kita keluarkan dari situ. Kita harus paham di situ juga. Kemudian kok bisa kadang nafas kita itu cepat atau lambat itu bergantung kepada apa dan bagaimana cara pengendaliannya atau cara kontrol dari otaknya itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah terkait dengan volume dan kapasitas paru-paru. Tambah satu lagi yaitu adalah terkait dengan gangguan yang terjadi di sistem pernafasan. Nah, kalau menurut silabus standar kompetensi yang harus dicapai adalah terkait dengan ini, memahami struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang terjadi pada sistem respirasi. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke organ, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah terkait dengan sebetulnya sistem respirasi itu apa sih? Nah, untuk memahami definisi itu, maka kita harus tahu apa fungsi-fungsi dari sistem respirasi. Sistem respirasi itu adalah sistem yang berfungsi untuk yang pertama, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida bersama dengan uap air. Nah, bersamaan dengan pengeluaran itu, maka sistem respirasi ini juga berfungsi di dalam proses atau jalur pengeluaran air dan juga panas. Makanya kalau kita bernafas, kalau misalnya kita arahkan tangan kita ke mulut, nah biasanya akan kemudian terasa panas di telapak tangan. Nah, itu salah satu fungsi dari sistem respirasi. Kemudian juga sistem respirasi ini mempertahankan keseimbangan asam dan basa, khususnya utamanya adalah di dalam darah karena kadar CO2 dan H2CO3 itu dipertahankan keseimbangannya oleh sistem pernafasan. Nah, jadi terkait sekali dengan proses pengeluaran CO2 ini nantinya. Sehingga asam basa yang ada di dalam darah itu bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yaitu adalah sistem pernafasan itu. Nah, selain itu juga punya fungsi-fungsi yang lain. Di antaranya adalah memungkinkan kita itu bisa berbicara, bernyanyi, dan pengeluaran vokal yang lain. Nah, itu hanya mungkin ketika ada udara yang keluar dan masuk melalui pita suara. Pita suara itu ada di salah satu organ pernafasan, yaitu adalah laring.
dan banyak fungsi yang lain sebetulnya. Tapi inti dari respiratory system atau sistem pernafasan ini adalah bagaimana suatu individu atau suatu organisme itu bisa mempertahankan kehidupannya dengan mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk kehidupan. Nah, kalau pada manusia ibaratnya oksigen itu dia bertindak sebagai api. Yang mana kalau misalnya kita punya bahan makanan sebanyak apapun, kalau tidak ada apinya maka juga tidak bisa diolah. Nah, tentu saja karena tidak diolah, maka tidak bisa menjadi nutrisi bagi tubuh. Sehingga kehidupan tidak dapat dipertahankan. Maka kalau kaitannya dengan organisme aerobik seperti manusia yang sangat butuh oksigen, maka keberadaan oksigen ini sangat penting. Nah, itu bisa didapatkan dengan proses respirasi atau dengan pernafasan itu. Nah, bagaimana kita bisa bernapas? Nah, untuk K13 ini hanya akan membahas tentang sistem pernafasan yang ada pada manusia. Nah, ini jauh lebih efisien dan lebih enak ya. Kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya itu harus membahas sistem pernafasan yang ada pada invertebrata, yang ada pada burung, yang ada pada reptil dan seterusnya. Nah, kalau di K13 disimpelkan, yaitu dia hanya membahas tentang pernafasan yang ada pada manusia. Nah, kalau pada manusia itu organ-organnya ada yang seperti di gambar ini. Kalau dari luar, yaitu adalah rongga hidung atau hidung itu sendiri. Yang punya 2 lubang di luar, kemudian dia masuk ke arah yang namanya sinus. Nah, di sinus ini di bagian atasnya ini, itu ada yang namanya kemoreseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa zat kimia yang berupa gas sehingga kita bisa membau. Nah, itu berarti dia merupakan salah satu indera pembau. Nah, selanjutnya dari hidung itu masuk ke bagian yang namanya bagian tekak atau faring. Nah, kalau kita membahasakannya adalah intil-intil atau di bagian belakangnya intil-intil itu. Kalau kita membuka mulut, bagian belakang itu kan kayak ada daging yang menonjol itu. Nah, di belakangnya itulah bagian yang namanya faring. Nah, setelah faring itu ada kemudian bagian yang namanya laring. Sebetulnya selain laring, faring itu juga bercabang ke satu tempat lagi. Jadi ibaratnya kalau digambarkan, faring itu adalah satu jalan besar, kemudian bercabang menjadi 2 jalan kayak gini. Salah satunya ke laring, salah satunya ke kerongkongan atau esofagus. Nah, kalau yang ke laring berarti adalah kaitannya dengan pernafasan, kalau ke esofagus berarti kaitannya dengan pencernaan. Mana ya? Nah, selanjutnya di dalam laring itu ciri khasnya dia tidak begitu panjang, tersusun dari tulang rawan yang seharusnya kalian sudah tahu tulang rawan apa yang menyusun laring. Kemudian di laring ini ada pita suara yang memungkinkan kita bisa menghasilkan suara atau menghasilkan bunyi-bunyian atau vokal. Nah, selain ada pita suara, di laring itu ada juga namanya Adam's apple atau jakun. Setelah laring kemudian ada trakea. Nah, kalau faring tadi namanya adalah tekak, kalau laring itu namanya adalah pangkal tenggorokan, kalau trakea ini adalah batang tenggorokan. Dia posisinya paling panjang, kurang lebih panjangnya 9 sampai 11 cm. Tersusun dari tulang rawan hialin yang berbentuk seperti cincin huruf C. Jadi cincinnya tidak sempurna, seperti huruf C, tulang rawan hialin. Tersusun dari kurang lebih 16 sampai 20 cincin. Nah, uniknya di bagian trakea ini, bagian dalamnya itu ada semacam epitel bersilia dan juga yang namanya adalah sel goblet. Nah, sel goblet ini berfungsi untuk menghasilkan lendir atau mukus. Bersamaan dengan silia itu, mukus akan bekerja sama untuk bagaimana dia bisa mengeluarkan kotoran yang berhasil
lewat dari saringan yang ada di hidung. Nah, di hidung tadi itu kan ada saringannya, yaitu adalah rambut-rambut hidung itu kan. Nah, ketika masuk ke sini dan dia bisa lolos dari filter itu, maka dia akan disaring kembali oleh mukus yang ada di trakea dan juga bersama dengan sel epitel bersilia. Silia itu rambut ya. Jadi arah rambutnya itu akan mengarahkan debu atau kotorannya masuk melalui udara itu ke arah luar. Nah, kalau terlalu banyak maka bisa menyebabkan reaksi kita menjadi batuk sehingga kotoran itu bisa dikeluarkan melalui batuk itu. Lanjut setelah trakea atau batang tenggorokan, lanjut ke bronkus atau namanya adalah cabang batang tenggorokan. Jadi setelah ada batangnya, dia bercabang jadi dua, ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah bronkus lanjut ke bronkiolus, cabang yang lebih kecil lagi, dan di ujungnya ada bagian yang namanya adalah alveolus. Nah, mekanisme respirasi selanjutnya. Setelah kita tahu organ-organnya, terus bagaimana sih sebetulnya kita bisa melakukan pernafasan itu? Nah, tentunya sudah kita tahu kalau dalam pernafasan itu kan ada dua macam proses, yaitu adalah proses pemasukan udara dan proses pengeluaran udara. Kalau inspirasi itu adalah proses pemasukan in, dan X adalah proses pengeluarannya. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi ini melibatkan dua otot. Nah, yang pertama adalah otot ini, otot yang berada di antara tulang rusuk. Kalau misalnya kalian pernah makan iga bakar atau apa namanya ya, sup iga atau lain-lain, itu biasanya kalian akan menemui ada daging yang biasanya sangat mudah untuk dilepas ketika sudah matang di iga ini. Itulah yang membantu di dalam proses pernafasan. Namanya adalah musculus intercostalis. Otot-otot yang berada di antara tulang rusuk. Musculus artinya adalah otot, muscle. Inter di antara, costa adalah tulang rusuk. Dan yang kedua otot yang berfungsi di sini adalah otot diafragma. Otot diafragma itu adalah otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Nah, otot ini dalam posisi apa? Dalam posisi normalnya dia akan melengkung ke atas seperti itu. Nah, tetapi ketika dalam kondisi berkontraksi dia akan turun dan menjadi datar. Nah, ini akan menjadi turun. Nah, mekanismenya gimana? Yang pertama akan kita bahas dulu bagaimana kita bisa menarik atau mengambil udara dari lingkungan. Yaitu adalah terjadi ketika otot interkostal bersamaan dengan otot diafragma. Atau kalau misalnya kita bernafas dengan perut, berarti hanya diafragma saja yang berkontraksi di situ. Ketika dua otot ini mengalami kontraksi atau pemendekan, itu akan menyebabkan tulang rusuk itu terangkat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dari situ akan menyebabkan volume dari paru-paru ini membesar. Ketika volume paru-paru ini membesar, maka tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu akan mengecil. Nah, karena apa? Karena volume akan terbalik dengan tekanan. Nah, karena tekanannya lebih kecil dari lingkungan, maka udara akan masuk melalui hidung ataupun mulut. Nah, tidak disarankan ya bernafas dengan mulut kalau tidak terpaksa. Nah, karena apa? Berarti masuknya adalah karena tekanan udara yang ada di dalam paru-paru ini lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di lingkungan. Nah, begitu juga sebaliknya ketika ekspirasi. Kenapa bisa terjadi ekspirasi? Adalah karena otot interkostal dan otot diafragma atau salah satunya itu mengalami relaksasi. Jadi kembali ke posisi semula. Coba bandingkan ini kan ke atas, terangkat ke atas. Sedangkan kalau yang ini tulang rusuknya ini dan rongga dadanya ini kembali turun ke bawah. Sehingga menyebabkan volume paru-paru ini lebih kecil dibandingkan ketika terjadi kontraksi. Nah, ini coba bandingkan. Ini besar, ini mengecil. Akibatnya apa? Ketika volume mengecil, maka tekanan akan membesar.
ketika tekanan membesar maka menyebabkan udara akan keluar dari dalam paru-paru menuju ke lingkungan. Nah, terus sebetulnya kok bisa tiba-tiba otot itu berkontraksi? Kan tentunya ada sebab musababnya. Sebab musababnya ada di sini. Ada di bagian otak, bagian belakang itu, yaitu namanya adalah pons faroli. Ini pons faroli dan medula oblongata. Nah, kedua bagian di otak ini berfungsi di dalam proses respirasi. Makanya orang yang mati batang otak atau MBO, artinya bagian di sini itu mengalami kerusakan atau misalnya cedera saja, itu akan bersifat sangat fatal karena akan menyebabkan laju pernafasan maupun laju denyut jantung ini akan mengalami gangguan ritmenya atau bahkan bisa berhenti sama sekali. Loh, bagaimana kok bisa dua bagian ini bisa? Bagaimana dua bagian ini bisa menyebabkan kedua otot tersebut berkontraksi? Yaitu adalah ketika darah yang melewati otak itu dideteksi bahwa darah ini berarti dia kekurangan oksigen. Maka pons faroli dan medula oblongata akan memberikan impuls atau rangsangan ke otot antar tulang rusuk dan otot diafragma untuk berkontraksi agar dia bisa mengambil oksigen dari lingkungan. Gitu ceritanya. Jadi ketika ada darah yang melewati otak dan darahnya itu kekurangan oksigen, maka pons faroli dan medula oblongata lah yang menerjemahkan agar kedua otot ini dia bisa berkontraksi dan ngambil oksigen. Nah, begitu juga sebaliknya ketika oksigen yang ada dalam darah yang melewati otak ini cukup, maka pons faroli dan medula oblongata akan stop atau akan memberikan impuls untuk agar kedua otot ini berelaksasi sehingga udara bisa dikeluarkan kayak gitu. Oke, itu ya terkait dengan bagaimana kontrol pernafasan dan mekanisme pernafasan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kapasitas atau volume paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru itu totalnya, ini kalau pada laki-laki dewasa, kalau pada wanita agak berbeda. Ini kalau pada laki-laki dewasa yang biasanya dipakai contoh itu, yaitu totalnya adalah 6.000 ml atau 6 liter. Nah, tetapi yang sebetulnya yang bisa kita gunakan volumenya itu hanya 4.800 ml. Karena yang 1.200-nya adalah volume residu. Artinya apa volume residu itu? Itu adalah volume yang akan tertinggal di dalam paru-paru dan tidak bisa dikeluarkan melalui pernafasan. Meskipun sekencang apapun pernafasannya tidak akan bisa dikeluarkan. Jadi dia akan tinggal. Volume yang tinggal dalam paru-paru itu 1.200 ml. Selanjutnya yang penting untuk kita ketahui adalah di sini, yaitu adalah volume tidal. Volume tidal itu adalah volume yang biasa kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam paru-paru dalam proses pernafasan biasa tanpa sadar. Jadi dalam kondisi tidak sadar, pernafasan biasa itu adalah 500 ml yang keluar masuk itu 500 ml. Namanya adalah volume tidal. Kemudian ini ada namanya inspiratory reserve volume atau volume cadangan inspirasi atau VCI. Jumlahnya 3.100 ml. Artinya apa VCI ini? VCI itu adalah volume udara yang bisa kita masukkan ke dalam paru-paru sebanyak mungkin. Artinya setelah kita menghirup nafas, kita hirup lagi sampai sekencang mungkin. Itu jumlahnya adalah 3.100 ml. Nah, kebalikannya expiratory reserve volume atau VCE, volume cadangan ekspirasi itu 1.200 ml, yaitu adalah volume udara yang bisa kita keluarkan semaksimal mungkin. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama adalah pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen itu bisa terjadi melalui difusi, ya, melalui membran
alveolus. Bisa terjadi karena apa? Karena oksigen yang ada di dalam alveolus itu lebih tinggi di dalam oksigen dalam darah. Nah, ibaratnya ya kita melarutkan gula di dalam sebuah gelas, ini difusikan contohnya kayak gitu. Ketika kita aduk maka lama-kelamaan gula itu akan larut. Karena apa? Karena di bagian bawah itu kadar gulanya lebih tinggi dibandingkan yang ada di atas. Sehingga dia akan berdifusi untuk menyebarkan partikelnya ke seluruh pelarut. Nah, ini juga sama kasusnya. Ketika oksigen lebih banyak yang ada di alveolus, maka dia akan berdifusi ke dalam darah. Sehingga jumlah kadarnya atau konsentrasi oksigennya ini sama yang ada dalam darah dan alveolus. Jadi seimbang. Nah, ketika sudah masuk dalam darah, oksigen ini sebagian besar, 98% akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Sehingga akan menjadi HbO2. Nah, yang 2%-nya kemana? 2%-nya akan larut ke dalam plasma darah. Nah, setelah itu kemudian darah yang bawa oksigen ini akan mengedarkan oksigennya ke seluruh tubuh. Sehingga bisa digunakan jaringan tubuh untuk melakukan metabolisme. Nah, ini proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah. Yang pertama, gambar A ini adalah pertukaran oksigen dan juga CO2 ini. Oksigennya masuk, CO2-nya keluar. Oksigennya masuk, CO2-nya keluar. Nah, ketika kemudian oksigennya ini dibawa, dia akan dibawa kemana? Akan dibawa ke jaringan, sehingga dia akan di-load atau unloading ya. Dia akan diangkut ke dalam jaringan, sehingga bisa digunakan oleh jaringan untuk bermetabolisme. Kan hasil dari metabolisme kemudian adalah CO2 kan. Nah, CO2-nya ini akan diangkut kembali oleh darah, sehingga proses ini akan terus-menerus balik lagi ke alveolus. CO2-nya dibuang, oksigennya diambil. Kemudian ke jaringan, oksigennya dikasihkan, CO2-nya diambil. Kayak gitu terus prosesnya. Nah, sama pengeluaran CO2 itu dimulai dari jaringan. Ketika di jaringan, CO2-nya akan lebih tinggi daripada dalam darah. Nah, oksigen yang ada dalam darah kemudian akan masuk ke jaringan dan bersamaan dengan itu CO2 yang ada dalam jaringan akan masuk ke dalam darah untuk dibuang. Nah, ketika dalam darah, CO2 ini akan berada dalam kondisi akan diubah menjadi ion bikarbonat atau HCO3-. 70%, jadi sebagian besar. Sedangkan 20% CO-nya akan terikat pada hemoglobin pada sel darah merah. Sedangkan 10%-nya akan terlarut dalam plasma darah. Yang kemudian dari 100% CO2 yang diangkut ini akan dibawa ke paru-paru, ke jantung dulu, kemudian ke paru-paru untuk ditukarkan lagi. Gitu terus prosesnya, muter. Selanjutnya adalah terkait dengan kelainan atau penyakit pada sistem respirasi. Ini yang penting-penting saja ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah penyakit asma. Nah, penyakit asma ini adalah penyakit penyempitan bronkiolus yang dipicu oleh zat alergen atau penyebab alergi. Bisa berupa debu, serbuk sari, asap, cuaca, bisa juga suhu, mungkin suhu dingin juga bisa menyebabkan hal itu, dan lain-lain. Nah, biasanya penderita asma itu akan mengalami kesulitan bernafas ketika terpapar zat alergen ini. Nah, karena apa? Karena saluran pernafasannya akan menjadi seperti ini, akan menyempit, dan juga dipenuhi oleh excessive mucus secretion atau pengeluaran mukus yang berlebihan. Sehingga ketika terjadi serangan asma itu, penderita asma akan butuh obat yang bentuknya inhaler yang dihirup ke dalam hidung untuk hidung atau mulut ya, untuk kemudian bisa melebarkan atau membuka saluran pernafasannya lagi agar bisa bernafas dengan lega. Lanjut, yang kedua adalah kerusakan yang ditimbulkan akibat rokok. Nah, rokok ini kebanyakan bisa menyebabkan kanker paru-paru. Namun selain itu ada
lebih dari 4.000 senyawa toksik yang ada pada rokok, yang bisa menyebabkan bisa menyebabkan paru-paru itu terbakar. Nah, bahaya sekali. Yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, sangat berhubungan dengan merokok. Nah, selain itu juga yang biasanya sering dibahas terkait dengan penyakit sistem pernafasan adalah terkait dengan TBC, kemudian pneumonia, atau yang paling keterangan sekarang adalah COVID-19 itu, karena kaitannya kan dengan sistem respirasi juga. Oke, ini ada satu video. Respiratory system. To understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. Thoracic cavity itu rongga dada. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Diafragma atau diafragma. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. Pleural membrane itu adalah selaput dada yang menyeliputi paru-paru. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Nah, yang berwarna biru dan merah ini itu adalah pembuluh darah. Travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. Nah, awalnya yang red blood cell itu atau sel darah merah yang berwarna biru karena kekurangan oksigen, dia kemudian bisa menjadi berwarna merah setelah mengikat oksigen. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the karbon dioksidanya kemudian dimasukkan ke dalam alveolus. Nah, itu yang berwarna. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea, and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand, and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute.
Summary. 20 kurang lebih 20 per menit. Oke, untuk materi ini saya kira mungkin cukup untuk sekarang. Selamat belajar. Kalau jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan besok di Google Classroom. Untuk pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab dengan Google Meet, besok saya lakukan pertemuan Google Meet ya. Untuk sekarang saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.